Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak? Insya Allah tetap selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya abang dan kakak. Nah, hari ini kita bertemu lagi abang dan kakak, belajar daring seperti biasa sampai hari Rabu ya abang dan kakak. Abis itu kita libur Idul Fitri. Nah, oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengucapkan lafal basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke, abang dan kakak. Nah, banyak sumber energi di sekitar kita. Semuanya itu memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Nah, berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi manusia yang diolah dengan baik. Nah, contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi, yaitu gas menjadi panas. Nah, bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Nah, jadi abang dan kakak, gas LPG itu diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Nah, jadi gas tersebut itu berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Nah, jadi seperti abang dan kakak sudah ketahui bahwa energi itu merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, jadi energi pun dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya abang dan kakak. Nah, abang dan kakak bisa tengok ya di bukunya halaman 49, open your book page 49. Nah, sumber daya alam. Jadi kemarin juga kita sudah belajar ya kakak, sumber daya alam itu ada dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kalau sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya dia sumber daya yang berasal dari alam dan tidak butuh waktu lama untuk kita dapat ada lagi dia. Contoh tumbuhan. Nah, jadi kalau tumbuhan itu mati, nah tidak butuh waktu yang lama kan untuk dia bisa kita tanam lagi kemudian tumbuh kembali. Nah, contoh lagi misal tukang kebun menanam sayur-sayuran. Ya kan, petani-petani itu atau menanam sawah. Nah, sawahnya sudah kuning, sudah pas untuk dipanen. Nah, jadi saat sawah itu sudah dipanen, mau kita tanam sawah lagi butuh waktu yang lama tidak untuk kita bisa memanennya lagi. Tidak, kan abang dan kakak paling butuh beberapa bulan saja. Nah, kalau dia sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dia butuh waktu yang lama, bahkan sampai jutaan tahun untuk dia ada lagi. Makanya kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan semaksimal mungkin. Kalau dia sudah habis kita bingung ya kan, mau seperti apa. Nah, alhamdulillah sampai sekarang kita masih diberikan Allah sumber daya alam yang melimpah. Jadi tadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Seperti tadi sudah Miss bilang ya. Nah, contohnya yaitu hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Nah, kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, itu sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Sumber daya ini terbatas jumlahnya. Nah, tapi bisa kita hasilkan lagi, tapi butuh waktu yang lama, jutaan ratus tahun. Contohnya apa, Miss? Minyak bumi, batu bara, gas, dan barang-barang tambang lainnya.
Sesuai dengan firman Allah, Quran Surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, negara kita dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang. Minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas itu merupakan sebagian dari kekayaan alam kita, Bang dan Kakak. Nah, jadi setelah diolah, barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Namun demikian, hasil tambang tidaklah merata persebarannya, baik jumlah maupun jenisnya, Bang dan Kakak. Nah, ini ada peta ya mengenai persebaran hasil tambang negara kita. Nah, ini juga ada simbol-simbolnya. Kalau simbol seperti ini berarti barang tambang aluminium. Kalau ini berarti biji besi dan lain sebagainya. Jadi Bang dan Kakak bisa tengok ya, di dalam peta ini ada berbagai hasil tambang di negara kita. Oke, sumber daya alam berdasarkan jenis bendanya. Ada sumber daya alam hayati, itu merupakan sumber daya alam berupa makhluk hidup, Abang dan Kakak. Contohnya apa? Ayam, sapi, sayur-sayuran, jagung, padi, ikan, dan lain sebagainya. Kemudian ada sumber daya alam non hayati. Artinya apa, Miss? Sumber daya alam yang bukan merupakan makhluk hidup. Nah, contohnya air, tanah, udara, barang tambang, minyak bumi, dan lain sebagainya. Nah, sumber daya alam yang kita miliki, Abang dan Kakak, baik yang hayati maupun non hayati, itu menjadi modal utama untuk pembangunan. Nah, jadi selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Misal, bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain. Nah, disitulah kita mendapatkan uang untuk apa? Untuk membiayai pembangunan. Nah, jadi banyak sekali Abang dan Kakak sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Jadi ada beberapa yang memanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Misal contohnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Nah, salah satu sumber daya alam yang kita miliki itu berupa kelapa sawit. Jadi Abang dan Kakak, kelapa sawit itu dapat dimanfaatkan untuk membuat minyak goreng, margarin, dan bahan baku sabun. Nah, jadi pemanfaatan kelapa sawit itu menjadi beberapa produk yang merupakan usaha dari pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi. Jadi masih banyak ya Bang dan Kakak contoh lainnya seperti memanfaatkan sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Oke Bang dan Kakak, nah melihat potensi sumber daya alam yang sedemikian melimpah membuat kita makin cinta terhadap tanah air ya kan Abang dan Kakak. Nah, jadi kesadaran akan rasa cinta tanah air itu dapat kita wujudkan dengan apa? Dengan berbagai cara, salah satunya yaitu melalui kesenian. Misal, seni musik dan seni lagu. Nah, jadi ini ada lagu mengenai tanah airku. Yuk kita dengar bersama-sama, Abang dan Kakak. Check it out. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai.
yang memerah darah, yang memutih tulang, kerinduan untuk Indonesia tempatku berpulang. Sejarah mengakar sejak saya lahir, semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang ku habisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi Ibu Pertiwi. Junjung naba baik, tinggi, tinggi. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur pernah dikata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku merasa senang. Tanahku tak ku lupakan. Engkau ku banggakan. Oke, tadi Abang dan Kakak sudah dengar ya lagu mengenai mengenai tanah airku. Oke, Abang dan Kakak. Nah, jadi cinta tanah air itu juga dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang terhadap lingkungan atau terhadap negara kita. Nah, kewajiban warga negara itu ngapain aja, Miss? Nah, kita harus menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Kemudian kewajiban kita yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Kemudian kewajiban kita apa lagi, Miss? Membayar pajak dan juga mengikuti pendidikan dasar. Nah, setelah kita melaksanakan kewajiban, kita mendapatkan hak. Ya kan, apa hak yang harus kita dapatkan? Yang pertama, kita menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintah. Kemudian hak yang kita dapat juga menikmati hidup yang layak, kemudian mengeluarkan pendapat, kemudian membela negara, mendapatkan pendidikan yang layak, mengembangkan kebudayaan, dan juga hak untuk memiliki kekayaan alam, Abang dan Kakak. Nah, banyak sekali contoh perubahan energi dan pemanfaatannya yang ada di sekitar kita ya. Nah, jadi agar dapat kita mengidentifikasi contoh-contoh perubahan energi Abang dan Kakak dan juga pemanfaatannya itu dalam kehidupan sehari-hari, kita harus tahu terlebih dahulu bentuk-bentuk energi. Nah, macam-macam energi. Nah, jadi ada energi bunyi ya Bang dan Kakak. Energi bunyi itu adalah energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian. Misalnya bunyi halilintar, bunyi gitar, bunyi klakson, bunyi gong, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada energi panas. Nah, energi panas ini merupakan energi kalor. Nah, bisa disebut juga dengan energi kalor. Nah, jadi energi panas terbesar di muka bumi kita itu adalah energi panas matahari, Abang dan Kakak. Kemudian energi listrik. Nah, energi listrik paling banyak dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga ya kan Abang dan Kakak. Nah, jadi energi ini bisa digantikan ke energi lain seperti energi panas, energi bunyi, dan energi gerak. Nah, contohnya apa? Lampu, Abang dan Kakak, kipas angin, AC, TV, dan lain sebagainya. Nah, beberapa contoh perubahan energi itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya apa, Miss? Penggunaan oven, kompor listrik, dan setrika. Kemudian, energi listrik berubah bentuk menjadi energi gerak. Contohnya apa, Miss? Penggunaan AC, kipas angin, mobil mainan, mixer, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, energi panas berubah menjadi energi panas lagi. Contohnya apa, Miss?
ketika sepeda motor dipakai pejalan jauhnya. Jadi maka sepeda motor tadi akan panas. Kemudian yang keempat, energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya apa? Penggunaan panel surya. Nah, yang kelima, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya apa? Alat pengering rambut atau gosokan ya, setrika ya, bisa juga, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keenam, energi gerak menjadi energi bumi. Contohnya apa, Miss? Pada saat kita menabuh gendang atau kita menempuk gendang. Nah, Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI di Kepulauan Bangka itu memberikan satu contoh pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, abang dan kakak. Jadi di Bangka itu krisis listrik. Jadi krisis listrik di Bangka itu sudah dijawab oleh WALHI dengan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya. Nah, jadi pembangkit listrik tenaga surya ini berada di Desa Rebo, abang dan kakak, Sungai Liat Bangka. Nah, jadi kini listrik dari tenaga surya ini mampu mengaliri rumah-rumah warga 24 jam penuh. Masya Allah ya, abang dan kakak. Nah, pembangkit listrik tenaga surya ini terdiri atas panel-panel surya, abang dan kakak. Jadi panel-panel surya inilah yang akan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, panel surya ini diambil dari mana, Miss? Jadi panel surya ini mengambil cahaya matahari yang merupakan sumber cahaya. Nah, jadi pembangkit listrik yang dikembangkan oleh WALHI dan organisasi dari Korea Selatan ini dirakit dengan melibatkan peran serta warga. Jadi tujuannya agar warga dapat sambil belajar dalam pengoperasiannya. Pembangkit listrik tenaga surya ini dikelola oleh Operasi Hijau. Nah, jadi Koperasi Hijau ini mengelola mulai dari menarik biaya listrik ke rumah warga sampai perawatan dan hal-hal teknis lainnya. Jadi manajemen keuangan anggota koperasi adalah akan aktif berperan dalam menggunakan dan merawatnya juga. Meskipun demikian, WALHI juga tidak lepas dari pembinaannya terhadap kita. Nah, oke abang dan kakak, ini ada latihan, abang dan kakak jawab ya. Oke, mungkin hanya ini materi dapat Miss sampaikan. Lebih dan kurang Miss mohon maaf. I think enough for today. Let's see hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.